Halo Sinekrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Dan akhirnya film lebaran yang paling gue tunggu rilis juga, yaitu Pelangi di Mars. Yang alasannya kenapa ini adalah film lebaran paling gue tunggu udah bisa ditebak lah ya. Lu bisa lihat sendiri di filmnya itu seperti apa. Ini science fiction, terus kemudian dia dibangun dengan mostly CGI, hybrid live action dengan animasi, dengan teknologi yang so far ya dari apa yang udah dia liatin di materi-materi promosi sebelumnya tuh kelihatan keren. Pelangi di Mars bukan film Indonesia pertama yang banyak pakai CGI ya. Yang membangun dunianya itu mostly pakai CGI, tapi kalau misalkan lu perhatiin film-film sebelumnya, ini tuh kelihatan kayak lonjakan teknologi teknis yang jauh banget. Soalnya gue masih ingat banget satu dekade lalu Garuda Superhero dengan dunia yang full, almost full CGI itu bentukannya kayak gimana. Ya ini bukan kayak komparasi apple to apple sih, tapi kan ngasih gambaran permukaan lah gimana udah jauh melonjaknya kualitas efek visual di perfilman Indonesia. Oke lah, langsung aja gue tonton trailernya. Gue gak perlu yapping terlalu lama karena hal-hal soal film ini sebelumnya udah sempat gue bahas ya pada saat gue react ke teaser, kalau nggak salah teaser atau first look film ini, yang ingetin gue ke banyak film-film sci-fi atau animasi kayak misalkan Star Wars, Wild Robot dan lain-lain. Lo bisa tonton di sana. Kali ini gue pengen fokus nonton trailernya. Nanti bakal ada beberapa hal yang buat gue lumayan penting untuk dibahas, cuman tuh nanti. Sekarang kita tonton dulu trailer untuk Pelangi di Mars. Dan pejamkan mata. Berarti kita harus menemukan Zeolit Omega ya Bunda? Iya Pelangi, Zeolit Omega adalah Zeolit tiket Omega. kita pulang ke bumi dan bertemu lagi sama ayah kamu. Wow. Lalu kita bawa mineral itu ke pesawat yang telah Yang dunianya. Dan meluncur pulang ke bumi. Look at that, wow. Full CG. Bagaimana cara kita tahu bentuk Zeolit? Dan shot-shotnya juga cakep ya, nggak cuman asal teknologi di sini. Silakan mendekat, silakan di check out di keranjang kuningnya. Ini kesana Zeolit Omega. Hey, pikir tidak mungkin berbohong. Makanan. Ada manusia yang datang untuk mencicipi masakanku. Kimchi. Memang aku murah. Followersku jutaan. Sulil mau dihancurkan, Sulil hanya bisa membuat kekacauan. Ini adalah karya seni Yoman. Yoman? The heck, bro? Wah, tapi gila. Gila. I will destroy you and your little friends if you don't tell me where it is. Wah, ada bahasa Inggrisnya ya. Bohong Batik. Teman tidak berbohong, Pelangi. Sekarang yang harus kamu lakukan, jangan berbicara dengan siapapun. Bapaknya tuh Rio Dewanto. Pula tuh aku manusia Batik. Mana ada manusia yang temenan sama robot? Sorry. Environment-nya detail banget loh. Lu perhatiin. Ini sesuatu yang tidak gue bayangkan akan pernah dilukiskan, ditampilkan sama film Indonesia ya. Wah, gila. Mana ada manusia yang temenan sama robot? Detail bro, detail. Hati aku. Wah. Dan actionnya nggak kelihatan apa ya, canggung, awkward gitu loh dari trailer ini tuh. Kelihatan fast pace. Wow. Jangan bertingkah Kimchi. Kamu bukan manusia. Robot tidak bisa batuk. Loh, bisa meresin. Hanya aku bisa ketemu Tunggu. Gue pengen ngeliat apa montage actionnya tadi lo. Gila, keren banget. Ya lu perhatiin ya. Salah satu keluhan gue di film Indonesia apapun itu adalah pada saat bikin action, movementnya kelihatan clumsy. Tapi di sini, gerakannya tuh dinamis banget, coy.
Jadi dia nggak cuman asal ngasih shot-shot CGI ya, Robot tidak tapi bisa bener-bener bantu. hecim. Kapan aku bisa ketemu ayah? Wow, keren. Tapi gue rasa itu adalah sesuatu yang udah banyak diomongin semua orang ya. Mau itu di kolom komentar videonya, di medsos, atau mungkin ada orang juga bikin konten soal film ini, react ke trailernya. Gue rasa hampir semuanya itu pasti akan ngomong kalau ini keren banget. Ini adalah achievement yang belum pernah kita lihat di film Indonesia sebelumnya. Yada, etc. Kita semua udah pernah dengar itu. Sekarang gue pengen membahas sedikit soal kenapa lu mesti mendahulukan Pelangi di Mars untuk ditonton pada saat Lebaran besok. Sebelumnya gue mesti ngomongin dulu. Idealnya kita nonton semua film Lebaran Indonesia di bioskop. Kalau misalkan lu tanya, Bang, yang wajib ditonton yang mana? Gue akan jawab, ya semua. Kalau misalkan lu punya waktu, kalau misalkan lu punya duit, ya udah tonton aja semua. Karena emang kalau ngelihat line up-nya 6 film itu adalah film-film yang terlihat digarap dengan sungguh-sungguh, berbagai macam genre, berbagai macam approach, tapi gue nggak ngerasa ada film yang kelihatan asal jadi. Perkara bagus atau jelek nanti kita lihat pada saat film-filmnya udah tayang ya. Tapi itu semua kelihatan kayak film high profile yang digarap dengan serius. That's why kalau misalkan sempat dan mampu, tonton semua. Cuman gue personal akan merekomendasikan untuk mendahulukan Pelangi di Mars. Kenapa? Satu, kayak yang udah berkali-kali gue sebut, bahwa ini adalah sesuatu yang baru. Di saat ada beberapa film Indonesia yang semuanya layak didukung, gue akan mendahulukan film yang mencoba approach yang paling baru, paling fresh, yang belum pernah dilakuin sebelumnya, buat ngapresiasi keberanian orang-orang yang bikin. Dan karena itu adalah approach yang belum pernah dilakuin sebelumnya, artinya ini film risky. Penonton film ya, nggak cuma di Indonesia, jadi seluruh dunia sebenarnya akan cenderung milih sesuatu yang udah familiar. Yang namanya juga konsumen, harus ngeluarin uang. Ya mereka kan pasti akan lebih cenderung pengen ngeluarin uang untuk sesuatu yang bisa dibilang aman, yang mereka tuh udah familiar. Karya-karya yang beda kayak Pelangi di Mars ini punya resiko bikin penonton tuh ragu. Waduh, beda nih, jangan-jangan gue nggak akan suka. Nah, that's why gue sarankan dahulukan film ini. Sekali lagi, yang gue omongin ini bukan berniat untuk menjatuhin film yang lain ya. Tonton semua kalau misalkan lu bisa. Tapi film Lebaran yang lain itu kan ngangkat tema yang emang bisa dibilang tuh populer di Indonesia ya. Danur sama Susana tuh horor, jelas itu populer. Terus ada Tunggu Aku Sukses Nanti, Senin Harga Naik, itu soal cerita generasi sekarang yang penuh penderitaan secara finansial, cerita keluarga yang mengharu biru, itu juga sesuatu yang lagi populer. Nah, Pelangi di Mars sama Nawila sih sebenarnya ya, bukan ngangkat sesuatu yang lagi tren. Ada unsur anak-anaknya, itu gue nggak bisa bilang ngetren. Makanya yang paling risky, gue nggak bilang yang paling kecil kemungkinan untuk sukses ya, tapi yang paling risky sebenarnya adalah Pelangi di Mars sama Nawila itu. That's why gue tuh ya ini semacam ngebuzzer gratisan ya. Pengen ngomong kalau ya nomor 1 kan Pelangi di Mars. Kalau misalkan lu pengen nonton 6-6-nya, nomor 1 Pelangi di Mars tuh. Karena lu tahu sesadis apa bioskop sama film Indonesia. Film yang dirasa hari pertama aja deh itu nggak perform bisa dipangkas. Walaupun kalau film Lebaran tuh dikasih chance lebih besar ya. I mean nggak ada film Hollywood dikasih slot dalam 1 atau 2 minggu berikutnya. But still, bioskop kita tuh terutama Romawi itu sadis banget sama film Indonesia. Jadi langsung segerakan ditonton secepat mungkin. Gue nggak bilang tonton hari pertama wajib ya, karena ya Lebaran mungkin nggak semua orang tuh bisa nonton bioskop, tapi sedini yang lu bisa. Kalau misalkan sebelumnya ada early screening, special screening, tontonlah. Dan jangan salah, di sini gue nggak bilang bahwa wah gue yakin Pelangi di Mars ini bakalan perfect, bakalan bagus banget, nggak ada celah. No, pada saat gue nonton trailernya, gue tetap punya beberapa concern ya, terutama soal skrip. Kalau untuk soal visual, udahlah, gue rasa itu nggak meninggalkan celah ya untuk ukuran sebuah film Indonesia. Tapi kalau misalkan skrip, memang ada beberapa part yang gue tuh concern. Misalkan kayak tadi ada obrolan tentang keranjang kuning, terus tentang kimchi, robot Korea. Itu gue concern ya, bukan gue mengkritisi, tapi gue concernnya adalah jangan sampai nanti eksekusinya itu kerasa cringe karena skripnya trying too hard untuk jadi relatable dengan generasi sekarang. Karena gue udah beberapa kali menemukan tuh di film-film Indonesia, terutama kalau komedi ya, atau film drama yang nyelipin bumbu komedi, penulisnya dari generasi tua, misalkan mungkin Gen X, gue nggak bilang boomer karena kayaknya udah hampir nggak ada penulis naskah boomer. Gen X atau milenial yang awal-awal itu kayak wah aku harus relevan, aku harus terlihat kekinian, terus masukin jokes-jokes yang kayak trying too hard untuk terasa muda, tapi malah makin kerasa tua, jatuhnya cringe. Nah, gue nggak pengen itu terjadi di film ini. Tadi ada beberapa hal yang bikin gue concern, yang gue udah sebutin tadi. Cuman gue harap nanti pada saat filmnya tayang eksekusinya bagus. Dan gue harap juga
juga world buildingnya oke ya. Gue sih ngeliat so far world buildingnya oke sih. Kayak filmnya tuh nggak cuma nampilin oh ini planet luar angkasa Mars gitu, and then nggak ngeliatin bangunan dunianya tuh kayaknya nggak. Karena sekilas di trailernya tuh mereka ngasih lihat how to live in that environment. Terus tadi juga ngebahas apa sih Zeolith Omega untuk bisa menjalankan misi. Terus kita ngeliat robot-robot yang beraneka macam, bagaimana mereka berfungsi di planet itu. Nah world building kayak gitu sih gue harap juga sangat dieksplor di filmnya ya. In the end gue cuman bisa wishing for the best aja untuk Pelangi di Mars atau untuk semua film lebaran yang besok tayang. Kan asik tuh kalau misalkan nanti ternyata wah 6-6-nya semua sukses, yang paling kecil pun bisa menembus 1 juta penonton bahkan lebih, kan bakal menyenangkan ya. Jadi walaupun di sini gue mengutamakan untuk lu nonton Pelangi di Mars duluan, in the end gue tetap berharap semuanya itu sukses. Amin. Nah tapi coba gue pengen ngerti, kira-kira dari 6 film lebaran urutan excitement lu tuh kayak gimana sih? Coba silakan tulis di kolom komentar. Mungkin lu ranking itu urutan excitement lu gimana, dari yang paling lu akan dahulukan nonton sampai mungkin yang paling belakangan. Silakan bagiin di kolom komentar. Mungkin itu juga nanti akan bisa jadi ngasih perhitungan untuk tim marketingnya dalam mempromosikan film-filmnya ya. Mungkin, I don't know. Jadi silakan tuliskan. Dan makasih juga seperti biasa buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau berikut ini dari Tier Bestie, La Familia. Thank you banget Tier Sobat, walaupun gak gue tampilkan di sini juga. Thank you so much, kalian yang terbaik. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.